Kami mengucap syukur Tuhan, Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan, kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan, saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Voice of Victory hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami mau dengar firman-Mu, biar firman-Mu menolong kami Tuhan dalam kehidupan kami, menuntun kami, supaya Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, masih dalam tema kita di gereja lokal GBI Rock, yaitu Restoring Relationship, memulihkan hubungan. Mari kita baca sama-sama ayatnya di Markus 11 ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita lihat sedikit, saudara, ada kata kunci di situ bahwa dikatakan ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Kata ada barang sesuatu dalam hatimu diartikan kita memegang sesuatu, saudara. Holding a grudge. Kita memegang dendam, memegang kekesalan kepada orang lain. Sedangkan kata mengampuni itu berarti kita melepaskan orang lain dari hutang. Kita melepaskan sesuatu. Tapi ada satu kata kunci juga di situ, saudara, yaitu berdoa. Dikatakan sekiranya kalau kamu sedang berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Yesus mengajarkan kepada kita apabila kita bertemu dengan Tuhan. Berdoa itu kan komunikasi dua arah, bertemu dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan.
Kalau kita memegang sesuatu, itu harus kita lepaskan dulu, saudara-saudara. Kenapa, saudara? Yang pertama, saudara, kalau kita bertemu dengan Tuhan dan kita memegang sesuatu, itu artinya kita tidak fokus sama Tuhan. Bayangkan, saudara, ketika kita bertemu seseorang, kita bikin janji temu, kemudian selama kita bertemu, orang yang kita ajak ketemu itu cuma megang HP gitu, saudara, ya, nggak lihat wajah kita gitu, ngomong sambil megang HP. Sama seperti misalnya saya sekarang ngomong gitu, saudara, megang HP. Itu berarti saya tidak fokus. Sama seperti itu, saudara, ketika kita menghadap wajah Tuhan, kita masih pegang sesuatu, berarti fokus kita kemungkinan besar itu di sesuatu yang kita pegang itu, saudara. Makanya kita belajar bahwa ketika menghadap wajah Tuhan, kita harus lepaskan apa yang ada dalam hati kita yang mengganggu, supaya kita fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, apabila kita datang kepada Tuhan dan kita masih pegang sesuatu, itu menandakan bahwa hati kita tidak murni di hadapan Tuhan. Kita membawa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita orang Asia, saudara, punya budaya yang baik. Sama seperti keluarga istri saya, ketika bertemu dengan orang. Budayanya apa, saudara? Tidak datang dengan tangan hampa, tapi datang dengan membawa sesuatu, dengan membawa buah tangan. Bayangkan, saudara, apabila kita mengunjungi seseorang atau kita dikunjungi seseorang, tapi yang kita bawa sesuatu itu sesuatu yang baunya tidak sedap, sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang tidak murni di hadapan orang itu. Bayangkan apabila kita datang ke hadapan Tuhan dan kita bawa sesuatu yang tidak murni di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan akan berkenan dengan apa yang kita bawa? Dan yang ketiga, saudara, ketika kita menghadap wajah Tuhan, kalau kita melepaskan dendam, iri hati, dengki, itu berarti akan ada damai dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, pasti ada damai sejahtera, tapi kita harus terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Tidak mudah, saudara, saya mengerti. Kita semua belajar bahwa dalam kehidupan kita ini kita merasa kita punya hak. Mungkin dalam hal-hal yang sederhana, ketika dalam antrian, diterobos orang. Mungkin dalam jalan, dalam perjalanan kita ketika mengendarai, ada hal-hal yang mungkin mengesalkan hati kita. Tapi bagian kita, saudara, adalah untuk melepaskan pengampunan, supaya damai sejahtera itu turun dalam kehidupan kita. Kita harus belajar, saudara, walaupun tidak mudah, kita tetap melakukan bagian kita, yaitu melepaskan pengampunan, supaya kita belajar untuk memulihkan hubungan. Kita tetap mengerjakan keselamatan yang diberikan pada kita dengan takut dan gentar, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Caranya, kita melepaskan pengampunan. Karena kita tahu, saudara, kita pun manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan bagian kita adalah melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar hari ini, Tuhan, bahwa untuk memulihkan hubungan, Tuhan, kami harus melakukan bagian kami, yaitu untuk melepaskan pengampunan. Tidak memegang hak yang kami anggap sebagai hak kami, Tuhan, tapi kami benar-benar melepaskan pengampunan, karena kami tahu itu yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan. Tolong kami, Roh Kudus, kami tidak sanggup dengan kekuatan kami, tapi kami percaya bersama Engkau, kami sanggup, Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.